Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Suara Hugan perlahan menghilang dari lembah gunung. Namun, tidak ada gerakan sedikit pun dari dua sosok manusia berjubah abu-abu. Seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Meskipun dia melihat bahwa tidak ada jawaban untuk kata-katanya, Hugan juga tidak berbicara lagi. Dia mempertahankan postur tangannya yang ditangkupkan saat dia menunggu dengan tenang. Di belakang Hugan, Xiaoyan dan yang lainnya saling berhadapan setelah melihat adegan ini. Bahkan Hu Jia, yang memiliki karakter tanpa hukum, juga dengan bijak menutup mulutnya. Dia belum pernah ke sini sebelumnya, tapi dia tahu bahwa dengan status Hugan di Akademi Luar Jianan, hampir tidak ada orang yang bisa membandingkannya. Namun, dia sekarang sopan di depan dua sosok manusia berjubah abu-abu ini. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkan kedua sosok manusia berjubah abu-abu yang menjaga aula koleksi buku itu. Dia mungkin durhaka, tapi dia tidak bodoh. Dia tahu siapa yang bisa diprovokasi dan siapa yang tidak. Dalam keheningan, jari di bawah lengan Xiaoyan tiba-tiba dengan lembut mengusap cincin kuno, hitam, dan gelap. Alisnya yang terkulai tidak bisa membantu, tetapi merajut bersama. Ini karena dia telah menemukan bahwa sejak dua orang berjubah abu-abu yang misterius muncul sebelumnya, utas yang mewakili hubungan antara Yao Lao dan dirinya sendiri sebenarnya telah benar-benar menghilang. Situasi seperti ini adalah yang pertama sejak dia berhubungan dengan Yao Lao. Koneksi semacam ini ada di antara kedua belah pihak. Namun, Xiaoyan tidak mengambil inisiatif untuk memutuskan koneksi. Dalam hal itu, jelas bahwa Yao Lao yang telah mengambil inisiatif untuk memotongnya. Yao Lao belum pernah melakukan hal seperti itu di masa lalu. Sekarang, bagaimanapun, Xiaoyan mengedipkan matanya. Dia memandangi dua orang berjubah abu-abu di paviliun saat dia menghembuskan napas dengan tenang di dalam hatinya. Dengan mampu membuat Yao Lao cukup takut untuk memutuskan semua koneksi, kedua orang ini memang menakutkan. Ini layak menjadi Akademi Jianan, tempat harimau dan naga bersembunyi. Suasana sunyi di lembah gunung berlanjut selama hampir 10 menit sebelum jubah dari dua sosok manusia berjubah abu-abu duduk bersila di pintu masuk utama aula bergerak sedikit. Segera, dua pasang mata yang tenang, tua, dan mirip dengan seorang beku tua, terangkat sedikit. Mereka menyapu acuh tak acuh di Hugan dan yang lainnya satu persatu sebelum akhirnya dan tiba-tiba berhenti di tubuh Xiaoyan. Jubah abu-abu mereka sedikit bergetar dan ada seruan lembut serak yang diam-diam dipancarkan. Api surgawi. Suara lembut perlahan bergema melalui lembah gunung yang tenang, dan juga dengan jelas memasuki telinga Xiaoyan dan yang lainnya. Boleh aku tahu apa nama teman muda ini? Tatapan salah satu pria berjubah abu-abu tetap pada Xiaoyan. Ada hubungan yang diakumulasikan dengan waktu yang merembes keluar dari dalam suaranya yang parau. Mendengar bahwa orang berjubah abu-abu itu benar-benar menyingkirkan Hugan dan menanyai Xiaoyan, semua orang di lembah terkejut. Segera, mereka menoleh dan melemparkan pandangan aneh pada Xiaoyan. Dari sikap hormat yang digunakan Hugan untuk memperlakukan dua pria berjubah abu-abu, jelas bahwa kedua orang ini memiliki posisi yang luar biasa di dalam akademi. Namun, Xiaoyan mampu menyebabkan mereka berdua sedikit tertarik padanya. Perlakuan semacam ini menyebabkan Hu Jia dan yang lainnya diam-diam merasa iri. Xiaoyan juga kaget dengan pertanyaan orang berjubah abu-abu itu. Dia segera dan buru-buru menangkupkan kedua tangannya saat dia berbicara dengan hormat. Si kecil ini, Xiaoyan, menyapa kedua penatua. Nyala api cenderung ke arah warna kehijauan. Nyala itu seperti lotus dan gunung berapi. Jika saya yang lama tidak salah, api surgawi yang dikendalikan teman muda itu seharusnya api inti teratai hijau, yang berada di peringkat ke-19 di ranking api surgawi. Suara tua itu bergema di samping telinga Xiaoyan, menyebabkan jantungnya yang tenang tiba-tiba mengencang. Ada ketakutan tambahan di matanya yang biasa dia lihat pada dua orang berjubah abu-abu. Orang berjubah abu-abu misterius ini adalah orang pertama yang telah berhasil melihat rincian persis apinya sebelum dia bahkan menampilkan Green Lotus Core Flame. Orang ini benar-benar menakutkan. Tenggorokan Xiaoyan berguling sedikit saat dia sedikit mengangguk.
Pandangannya melirik ke arah Sun Er dan yang lainnya di sekitarnya sebelum dia menyadari bahwa seolah-olah mereka belum mendengar kata-kata yang dikatakan orang berjubah abu-abu sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi tertegun. Hatinya tiba pada pemahaman yang segera dan tiba-tiba. Ini mungkin tipuan dari dua orang berjubah abu-abu yang misterius. Mampu mengendalikan api surgawi pada usia seperti itu. Benar-benar berbakat. Orang berjubah abu-abu di sisi kiri menghela nafas dengan lembut. Ada beberapa kekaguman dalam suaranya. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke arah Hugan dan berkata dengan suara serak, 5 besar kali ini jauh lebih baik daripada 5 sebelumnya. Petik 2. Hugan menghela napas lega ketika mendengar kata-kata ini. Dia tersenyum ketika dia berkata, karena itu masalahnya. Dapatkah saya meminta kedua sesepuh untuk membuka space lock? Petik 2. Space Lock. Nama asing itu menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya menjadi kosong. Xiao Yan GG. Lihat tempat di depan wakil kepala sekolah Hugan. Suara lembut Sun Er tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan melihatnya. Awalnya, masih ada keraguan di wajahnya. Sesaat kemudian, keraguan itu berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh ekspresi muram. Mata Xiao Yan menatap penuh perhatian pada tempat sekitar setengah meter di depan Hugan. Sesaat kemudian, dia menyadari bahwa jika dia dengan hati-hati mengamati ruang di sana, seseorang akan benar-benar dapat menemukan lipatan yang sangat dangkal. Lipatan ini disembunyikan di udara dan sangat sulit ditemukan. Tatapan Xiao Yan mengikuti gerakan lipatan yang muncul dan menghilang sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa lipatan ruang ini hampir menjadi sesuatu seperti dinding, melindungi seluruh aula koleksi buku di belakangnya. Mata Xiao Yan menatap penuh perhatian pada tempat sekitar setengah meter di depan Hugan. Sesaat kemudian, dia menyadari bahwa jika dia dengan hati-hati mengamati ruang di sana, seseorang akan benar-benar dapat menemukan lipatan yang sangat dangkal. Lipatan ini disembunyikan di udara dan sangat sulit ditemukan. Tatapan Xiao Yan mengikuti gerakan lipatan yang muncul dan menghilang sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa lipatan ruang ini hampir menjadi sesuatu seperti dinding, melindungi seluruh aula koleksi buku di belakangnya. Ini adalah Space Lock, simpul cermin yang sangat kuat sehingga hanya Dozun yang kuat yang memiliki kemampuan untuk berbaring. Space Lock ini ditinggalkan oleh pendahulu akademi beberapa ratus tahun yang lalu. Jika kita tidak memiliki dua tetua di dalam untuk menggunakan metode khusus untuk membukanya, bahkan Dozong yang kuat tidak akan bisa masuk. Hugan, yang ada di depan, tampaknya memahami dengan jelas kehilangan yang dirasakan Xiao Yan dan yang lainnya saat dia tersenyum dan menjelaskan. Xiao Yan dan yang lainnya mengangguk dalam pemahaman yang tiba-tiba, namun hati mereka sedikit terkejut. Simpul cermin yang bahkan Dozong kuat tidak berdaya untuk dipatahkan. Ini terlalu menakutkan. Dua orang berjubah abu-abu di luar paviliun perlahan-lahan mengulurkan tangan mereka yang keriput dari dalam lengan baju mereka. Segera, mereka mulai menggunakan jari dan telapak tangan untuk perlahan membentuk segel tangan. Saat segel dibentuk oleh tangan mereka, Xiao Yan jelas bisa merasakan bahwa ada dua riak yang sangat kuat, tidak berbentuk yang dipancarkan dari telapak tangan mereka, seperti gelombang. Riak tak berbentuk secara bertahap menghilang dan akhirnya bersentuhan dengan lipatan di ruang angkasa. Ketika keduanya bersentuhan, ruang di depan Xiao Yan dan yang lainnya segera menjadi seperti cermin yang tampaknya terbentuk oleh air ketika lingkaran riak berulang kali muncul. Sesaat kemudian, riak-riak itu berhenti dan sesuatu seperti pintu perlahan-lahan ditarik terbuka oleh tangan besar yang tak berbentuk. Ayo pergi. Hugan melambaikan tangannya ketika dia melihat pintu masuk ke ruang ini. Setelah itu, dia memimpin dan berjalan masuk. Di belakangnya, Xiao Yan dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mereka dengan hati-hati berjalan ke bingkai pintu yang tidak berbentuk ini. Setelah mengambil satu langkah melalui pintu tak berbentuk, Xiao Yan menyadari bahwa pemandangan di depannya telah menjadi lebih terang. Mata yang dulu dia lihat di paviliun juga menjadi sedikit lebih jelas. Mereka benar-benar memasuki ruang terkunci ini. Kami telah menyusahkan kedua tetua. Hugan tersenyum dan berkata kepada dua orang berjubah abu-abu yang duduk bersila di luar aula.
Itu hanyalah tugas kita. Dua sosok manusia misterius yang dibungkus jubah abu-abu bahkan tidak menggerakkan tubuh mereka saat suara samar serak pelan terdengar. Kamu semua bisa masuk ke aula koleksi buku sekarang. Ingat, apapun yang ingin Anda peroleh, Anda tidak bisa memaksa dan secara paksa berusaha mendapatkannya. Itu karena ada lapisan energi yang ditambahkan ke semuanya di sini. Jika tangan Anda dapat melewati lapisan energi tanpa perlawanan, Anda dapat mengambil benda itu di dalamnya. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak yang dapat Anda ambil, Anda hanya dapat membawa salah satunya keluar dari aula koleksi buku. Jangan serakah. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa di akhir. Sama seperti jika Anda mencoba mengambil air dengan keranjang bambu. Petik 2. Kamu semua bisa masuk ke aula koleksi buku sekarang. Ingat, apapun yang ingin Anda peroleh, Anda tidak bisa memaksa dan secara paksa berusaha mendapatkannya. Itu karena ada lapisan energi yang ditambahkan ke semuanya di sini. Jika tangan Anda dapat melewati lapisan energi tanpa perlawanan, Anda dapat mengambil benda itu di dalamnya. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak yang dapat Anda ambil, Anda hanya dapat membawa salah satunya keluar dari aula koleksi buku. Jangan serakah. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa di akhir. Sama seperti jika Anda mencoba mengambil air dengan keranjang bambu. Petik 2. TL, bambu basket, cookie jar contoh untuk budaya barat. Jika kamu tidak bisa melewati lapisan energi, maka kamu harus menyerah. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak dapat mematahkannya. Ada cukup banyak orang di antara mereka yang memasuki aula koleksi buku setiap tahun yang akhirnya kembali dengan tangan kosong. Karena itu, serahkan semuanya pada takdir. Jangan mencoba dengan paksa mengambil hal-hal yang Anda tidak mampu. Hugan menunjuk ke aula pengumpulan buku dengan jarinya saat dia menjelaskan situasinya pada Xiaoyan dan yang lainnya. Xiaoyan dan yang lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka saling bertukar pandang satu sama lain sebelum akhirnya dan perlahan mengangkat kaki mereka dan berjalan menuju aula koleksi buku. Hanya gemerisik langkah kaki terdengar di lembah gunung yang sunyi. Xiaoyan dan Sun Er berjalan di belakang kelompok. Beberapa dari mereka melewati rerumputan di depan paviliun. Mereka akhirnya melangkah ke tangga batu hijau, yang telah porak-poranda oleh waktu sampai mereka penuh lubang. Ada lapisan hijau yang menutupi tangga batu. Ketika seseorang menginjaknya, orang akan merasa bahwa mereka agak licin. Namun, beruntung bahwa itu tidak menimbulkan banyak halangan bagi Xiaoyan dan yang lainnya. Mereka mengikuti tangga batu hijau dan berjalan sebentar sebelum tiba di depan aula koleksi buku. Ketika mereka mengangkat kepala untuk menatap papan nama horizontal kuno, perasaan sepi menyebar darinya, melekat di hati semua orang dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Batuk serak tiba-tiba terdengar, membangunkan mereka berlima dari keadaan linglung. Mereka berlima kosong sebelum mereka buru-buru dan segera mengalihkan pandangan mereka dari papan nama horizontal. Papan nama horizontal yang aneh. Ini sebenarnya memiliki kekuatan iblis untuk menarik pikiran orang. Mengapa setiap bagian dari aula koleksi buku dipenuhi dengan aura misterius ini? Xiaoyan menunduk dan menghela nafas sambil bergumam dalam hatinya. Masuk, pintu hanya akan terbuka selama 1 jam. Setelah 1 jam, Anda harus keluar terlepas dari apakah Anda telah mendapatkan sesuatu atau tidak. Petik 2. Papan nama horizontal yang aneh. Ini sebenarnya memiliki kekuatan iblis untuk menarik pikiran orang. Mengapa setiap bagian dari aula koleksi buku dipenuhi dengan aura misterius ini? Xiaoyan menunduk dan menghela nafas sambil bergumam dalam hatinya. Masuk, pintu hanya akan terbuka selama 1 jam. Setelah 1 jam, Anda harus keluar terlepas dari apakah Anda telah mendapatkan sesuatu atau tidak. Petik 2. Lengan orang berjubah abu-abu di sebelah kiri mereka berlima tertiup angin sampai mereka berkibar. Pintu utama yang tertutup rapat segera mengeluarkan suara berderit saat perlahan dibuka, memperlihatkan terowongan gelap di belakang. Ketika pintu utama dibuka, aura kuno yang suram datang menerkam ke arah mereka. Itu menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya dengan tergesa-gesa mengencangkan pertahanan pikiran mereka, tidak berani berpikir sedikit pun tentang sesuatu yang lain. Hujia.
yang memimpin mereka menghirup udara dalam dan mengambil inisiatif untuk masuk ke aula koleksi buku. Di belakangnya, Baisan dan Wu Hao ragu sejenak sebelum mengikuti dengan cermat. Ayo pergi. Xiao Yan GG. Sun Er menarik tangan Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum ketika dia memandang Wu Jia dan dua orang lainnya, yang menghilang di terowongan hitam. Iya nih, hati-hati. Xiao Yan mengangguk. Sudut matanya menyapu dua sosok manusia berjubah abu-abu yang misterius di sampingnya. Dia segera menarik Sun Er dan berjalan ke Book Collection Hall. Akhirnya, mereka diam-diam menghilang karena langkah kaki mereka yang lembut. Setelah mereka berlima memasuki aula pengumpulan buku, pintu utama yang terbuka mulai berderit ketika mereka perlahan-lahan ditutup. Akhirnya mereka tertutup rapat. Ketika dia sekali lagi menyaksikan pintu utama yang tertutup rapat, Hugan menghela nafas dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, "Semoga orang-orang kecil ini dapat menemukan hal-hal yang mereka sukai." Ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk dapat memasuki aula koleksi buku dari Akademi Jianan. Mereka tidak harus menyia-nyiakannya. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.